正确的渠道。这种雄浑的灵魂力量，竟是工会中的，他这次收获不小啊！难道你就能炼制出超过我的丹药吗？老师，啊，这是。Hai kaum rebahaners, pelajarers ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. By the way, apa kabar kalian semua? Apakah wifi tetangga masih aman? Jika masih aman, silakan kalian berbaring nikmatin filmnya sambil ditemani kopi dan sebatang kayu surgawi. Di video kali ini, gua akan melanjutkan Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven Season 4 episode 19. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. Film diawali dengan terlihatnya Xiaoyan yang menggunakan api King Lian. Menurut Yan Li, meskipun Xiaoyan mempunyai api yang bagus, tetapi akan sia-sia jika Xiaoyan tidak bisa menggunakannya dan pada akhirnya hanya akan membakar pil yang diakibatkan api tersebut. Terlihat Xiaoyan yang sedang fokus menyeimbangkan inti apinya dan mengurangi tingkat keberhasilan pemurniannya. Dan perkiraan Alan Ji benar saja jika Xiaoyan masih menyembunyikan kekuatannya. Xiaoyan juga telah berhasil membentuk 10.000 api, maka api milik Xiaoyan adalah yang terbaik dari kontestan lainnya. Nalan Nyaran pun akan bicara jika Master Gue sekalipun tidak memiliki inti api yang seperti milik Xiaoyan. Tentu saja energi api milik Xiaoyan lebih baik dibandingkan api milik Yan Li. Lalu Nalan Ji pun mengatakan jika sekte Mystic Lord mengirim seseorang untuk menyuruh Nalan Nyaran kembali ke sektenya. Nalan Ji pun teringat perjanjian 3 tahun Nalan Nyaran. Akan tetapi Xiaoyan yang sekarang telah mendapatkan auranya menjadi seorang do praktisioner, dan Xiaoyan juga dikabarkan bahwa bakat kultivasi anehnya yang menghilang telah pulih kembali. Lalu Nalan Ji berharap setelah perjanjian 3 tahun Nalan Nyaran bisa meminta maaf pada Xiaoyan. Akan tetapi di situ Nalan Nyaran malah menolak arahan dari Nalan Ji. Menurutnya Nalan Ji jika di masa lalu Nalan Nyaran bisa berdiskusi secara pribadi dengan Xiaoyan. Dengan begitu tidak akan menyebabkan permasalahan. Nalan Nyaran membatalkan pertunangannya secara paksa di depan umum. Lalu karena kecerobohan Nalan Nyaran, maka membuat reputasi keluarga Xiao tercoreng. Menurut Nalan Nyaran, jika masalah yang sedang dihadapinya, kakek Nalan Ji tidak usah khawatir. Bagaimanapun setelah perjanjian 3 tahun berakhir, maka hubungan antara Nalan Nyaran dengan Xiaoyan tidak akan berhubungan lagi. Dan pertandingan pun dilanjutkan. 说了，名次你又不是没人要，何必总是念着他？ 速度还真快。 Dan Jia Xingtian pun merasa khawatir pada Xiaoyan. Ia langsung menanyakan situasi pemurnian yang dilakukan oleh Xiaoyan. Lalu menurut Master Fakma, jika Xiaoyan yang orang pertama yang memperbaiki bahan obat tersebut. Dan selanjutnya tergantung kemampuan Xiaoyan untuk menggabungkan cairan obat yang sudah diekstrasi.
Terlihat Yan Li menyombongkan diri karena pil yang dibuatnya akan lebih baik dari pil milik Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan mencari cara untuk memenangkan pertandingan tersebut dan Xiaoyan akan menyempurnakan pil roh hijau 2 pola. Tuan Putri merasa khawatir dengan Xiaoyan. Bahkan guru Tuan Putri tidak yakin dengan kondisi Xiaoyan saat ini. Menurut Master Fakma, jika Yan Li merupakan alkemis keempat, maka setidaknya dia bisa memurnikan pil tingkat 4. Bahkan Yan Li pun mungkin saja bisa menyempurnakan pil ke tingkat 5. Menurut Tuan Jia, jika Xiaoyan harus memiliki 3 api untuk bisa memurnikan pil roh hijau 3 pola. Terlihat Master Fakma pun meremehkan Xiaoyan. 极有与严厉力争高下的机会。就是这样，一点点替换掉火焰力啊！ Tiba-tiba ledakan datang dari arena perlombaan dan membuat Tuan Jia serta Master Fakma terkejut. Oh. 正常现象。八老头，这可不算正常吧？ 怎么会这样？ Ternyata ledakan itu disebabkan oleh Yan Li yang menyebarkan butiran racun pada para kontestan. 情况不对， 大家用灵魂力量护住自己。 Menurut Master Fakma, jika itu adalah metode latihan Master Racun, mengikis dirinya sendiri dalam berbagai racun sepanjang tahun untuk menyempurnakan dirinya sendiri. Alkemis yang menggabungkan keterampilan racun untuk menyempurnakan sebuah pil sangatlah unik untuk ditemukan. Tiba-tiba Tuan Jia akan menyerang Yan Li, akan tetapi menurut Master Fakma, jika Tuan Jia menyerangnya maka akan membuat kerugian besar bagi kerajaan Jiama. Lalu kesabaran dan kerja keras selama ini akan terbuang sia-sia. Kejuaraan alkemis adalah kejuaraan terbuka untuk semua alkemis muda di seluruh benua Doji. Dan di masa lalu, situasi tersebut belum pernah terjadi sama sekali. Dan tidak ada aturan kalau orang seperti Yan Li dilarang untuk berpartisipasi. Tiba-tiba, Xiaoyan terpengaruh oleh racun hitam milik Nalanji. 我似乎并没有违反炼药师大会的规则。一帮蠢货，准备迎接新时代的降临吧！小妍，冷静下来，绝对不能说任何一声。老师，我一定会拿到如云般药方的。 Menurut Hai Bodong, jika racun Nalanji sudah menyebar pada tubuh Xiaoyan serta jiwanya. Di situ Nalanji mengatakan, seperti Xiaoyan yang sangat terpukul dengan kegagalan pertamanya tadi. Tetapi ia tidak heran jika Xiaoyan gagal, karena di usia Xiaoyan yang masih muda, pasti semua hal bisa terjadi. Nona cantik Nalan Yaran pun malah membela Xiaoyan. 我要让所有人都知道，即使没有你。 Lalu Xiaoyan tertekan oleh Yan Li dan ia menyuruh Xiaoyan untuk patuh kepadanya. Setelah itu Yan Li telah berhasil memancarkan aroma pil berwarna dan hanya pil tingkat 5 yang bisa memancarkan aroma tersebut. Lalu dilihat dari kepadatan aroma pilnya, maka seharusnya itu adalah pil tingkat tertinggi. Akan tetapi dibandingkan Yan Li, pil yang dibuat oleh Tuan Putri dan Liu Ling tidak sebanding.
Lanjut cerita pada saat Xiaoyan akan menyerah. Di situ ia melihat ayahnya dan tiba-tiba jiwa Xiaoyan yang semakin bertambah kuat. 相信我，他一定不会怪你。如果我是他，同样也会这么做。 Ayahnya mengatakan jika anak muda terbiasa bertindak sangat ceroboh dan selalu meratapi masa lalu yang tidak akan pernah bisa diulang, meratapi orang yang tidak pernah menghargai diri Xiaoyan. Tapi kali ini ayahnya meminta Xiaoyan tidak harus menanggung beban berat di masa lalunya. Pada saat sedang mengobrol dengan ayahnya, Xiaoyan pun teringat juga perkataan dari Yalao. 身上背负了太多的责任，有时我们处理不当，就会不堪重负。最宽阔的是海洋，比天空更宽阔的。当你紧握双手，当你打开双手，世界。 Lanjut cerita, Xiaoyan berhasil mengembalikan kekuatan jiwanya dan tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lalu Xiaoyan pun akan menunjukkan kekuatan sebenarnya pada mereka semua. 但现在，我终于能明白您对我的。 他选择了正确的渠道，这种雄浑的灵魂力量，竟是工会中的。他这次收获不小啊！ 难道你就能炼制出超过我的丹药吗？ Menurut Tuan Jia, jika Xiaoyan memurnikan pil roh hijau dua pola tidak ada salahnya. Akan tetapi masih tidak sepenuhnya bisa melampaui Yan Li. Kecuali jika Xiaoyan memurnikan pil roh hijau 3 pola, maka kemungkinan Xiaoyan akan mengalahkan Yan Li di kejuaraan tersebut. Tiba-tiba Xiaoyan menggunakan inti api putih milik Yalao. Dan cerita pun bersambung pada teman-teman. Jangan lewatkan, akan ada cerita selanjutnya. Terima kasih, see you and bye-bye.